على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu sawsafuhakum lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق إذا ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami informasikan insyaallah kajian di pagi hari akan disampaikan oleh pemateri guru kita, yakni Al-Ustaz Ahmad Yaman LCMA hafizahullah taala, dengan tema Sirah Nabawiyah. Mari bersama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Khotiman rahimani wa rahimakumullah. Setelah peperangan Uhud, ada dua peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan peperangan yang kedua itu dibarengi dengan ujian yang menimpa rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi rumah tangga Nabi mengalami prahara yang sangat dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat yang
merekam dan mengabadikan peristiwa prahara rumah tangga Rasulullah SAW. Perang yang pertama disebut dengan perang Zatur Riqa. Orang suka nyebutnya perang sobekan kain, karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan tentang perang tersebut. Waktu itu setiap 6 orang dari kami, dari pasukan muslim, para sahabat, itu bergantian menaiki 1 ekor unta. Saking keterbatasan kendaraan untuk perang, 1 ekor unta ganti-gantian dinaiki oleh 6 orang. Nah, sebagian yang tidak naik berjalan kaki itu sampai ke telapak kaki mereka pecah-pecah, terluka. Bahkan kata Abu Musa, telapak kaki saya sendiri pecah dan kuku saya copot. Akhirnya waktu itu kami membalut luka kami tersebut dengan sobekan kain. Jadi baju mereka disobek, lalu diikat luka itu, ya. Maka disebutlah Zatur Riqa atau sobekan kain, ya, riqa itu. Ada 400 orang sahabat dipimpin Rasulullah SAW untuk berperang, dan di situ juga Nabi SAW mencontohkan sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan takut, maksudnya dalam keadaan perang. Jadi 1 kelompok berbaris bersama Rasulullah, saf, sedang kelompok lain menghadap musuh, menjaga gitu Pak. Kelompok pertama sholat bersama Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Nabi berdiri tegak ketika kelompok pertama menyempurnakan sholatnya. Setelah itu kelompok pertama tadi mundur, ya, dan berbaris menghadap musuh. Kelompok yang kedua yang tadi menghadap musuh itu maju ikut dengan Rasulullah. Jadi Rasul mengimami 2 kelompok yang berbeda, gitu ya. Sehingga seolah-olah salatnya ini 1 rakaat, kelompok 1 1 rakaat, kelompok 2 1 rakaat, Nabi 2 rakaat gitu. Untuk menyempurnakan salat bersama para sahabat. Nah, dalam pertempuran tersebut 2 orang sahabat, 1 dari Muhajirin, 1 dari Ansor, ini digilir untuk jaga malam gitu Pak. Sedangkan yang lain beristirahat, ada yang mengobati luka, ya, seperti tadi pakai kain untuk menutupi lukanya. Bahkan ada sahabat Muhajirin itu melakukan sholat malam, dan sedang sholat itu terkena panah musuh, tetapi dicabutnya panah itu dengan tenang dan meneruskan sholatnya. Demikian sampai 3 kali. Ketika sahabat Ansor itu mengetahui, lalu dia bertanya kepada sahabat Muhajirin, kenapa engkau tidak memberitahu aku kena panah gitu? Kata sahabat Muhajirin, engkau sedang membaca 1 surat dan aku tidak ingin memutuskannya. Ya, maksudnya sahabat Muhajir Ansor ini mengimami gitu. Sahabat Muhajirin makmum lalu kena panah, tapi nggak mau memberitahu saudaranya. Alasannya karena saya tidak mau ganggu kamu sedang baca surat. Ya, saya tidak ingin memutuskan bacaanmu. Itu yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW. Tidak ada rasa pengecut ataupun kemudian penakut kepada musuh saat itu. Nah, setelah kemenangan perang Zatur Riqa, terjadi perang namanya Bani Mustalik. Jadi kan ketika perang Badar kaum muslimin menang, ya. Lalu Nabi memerintahkan para penyair kaum muslimin itu untuk menyebarkan kemenangan ini dalam bentuk-bentuk syair. Jadi menyebarkan syiar Islam tentang kemenangan dan kegagalan pasukan Quraisy. Tidak hanya sampai di situ, para penyair itu pun mencela Abu Sufyan dan pasukannya karena kekalahan orang-orang Quraisy. Nah, hal itu tidak dibiarkan oleh sekutu Quraisy
Jadi Quraisy punya sekutu yang paling kuat yaitu Bani Mustalik itu. Bani Mustalik ini satu bani yang menguasai jalur perdagangan baik dari Madinah ke Syam ataupun dari Madinah ke Yaman. Jadi menguasai jalur perdagangan, kuat dari sisi ekonomi. Mempunyai banyak harta lah, banyak budak hamba sahaya, ya. Selain itu, mereka membiarkan Quraisy itu menjadi pemimpin mereka karena tadi koalisinya dengan orang-orang Quraisy, sekutunya dengan orang Quraisy. Akhirnya Bani Mustalik mengutus para penyairnya untuk menemui Abu Sufyan untuk menghibur pemimpin Quraisy ini karena kekalahan perang Badar. Juga melantunkan syair-syair lah, Pak. Nah, pemimpin Bani Mustalik Al-Haris akhirnya mengajak suku-suku yang di sekitar Bani Mustalik itu untuk menyusun pasukan kita balaskan dendam orang Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin atas kekalahan mereka di perang Badar. Walaupun itu terjadi setelah perang Uhud. Padahal perang Uhud itu kaum kafir menang gitu. Akhirnya dikumpulkan oleh Al-Haris, suku-suku kecil yang di sekitaran Bani Mustalik untuk menyerang Rasulullah SAW. Dan langsung dipimpin oleh Al-Haris. Bendera Quraisy langsung diserahkan kepada Al-Haris. Dan kata mereka ini lebih pantas menjadi panglima perang daripada Abu Sufyan, Al-Haris ini. Karena di bawah kepemimpinannya memang pasukannya itu luar biasa ditakuti. Rasulullah mengetahui pasukan itu akan menyerang Madinah, maka Rasul kemudian meninjau wilayah musuh untuk mengetahui tempat terbaik bagi kaum muslimin apabila mereka harus bertempur di luar kota Madinah, ya. Jadi Nabi yang menyambut pasukan musuh. Yang menakjubkan adalah cara Rasulullah menjinakkan hati orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, yang sebenarnya sangat membenci kaum muslimin. Tapi Rasulullah bisa merayu dia sehingga Abdullah bin Ubay bisa membawa pasukannya untuk bantuan gitu. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay dipercaya untuk memimpin pasukan Ansor dari suku Khazraj. Jadi caranya adalah kasih jabatan gitu, untuk bisa mau ikut perang, ya. Nah, Rasulullah di sini mengundi istrinya siapa yang ikut dalam perang Bani Mustalik itu. Jadi biasanya begitu kebiasaan Rasulullah, ketika ada peperangan beliau berangkat lalu kemudian diundi siapa kira-kira yang akan ikut mendampingi Nabi. Saat itu nama yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah naik unta khusus. Unta istri-istri Nabi itu ada haudaj namanya, Pak, Bu. Haudaj itu kayak apa namanya? Penutup. Ya. Saung kecil gitu ya. Supaya istri-istri Nabi itu tidak terlihat secara transparan. Dia ditutup. Naiklah Aisyah, ya. Nah, sejumlah pasukan 1.500 pasukan muslim kurang lebih diperintahkan oleh Rasulullah untuk bergerak cepat. Lebih banyak dari perang Zatul Riqa gitu ya. Dan dengan izin Allah perang itu kembali dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ada 200 orang Bani Mustalik yang ditawan, jadi tawanan perang. Selain juga beberapa harta seperti unta, kuda, ya, barang-barang yang berharga gitu, menjadi harta rampasan perang. Dan Al-Haris sendiri terbunuh, ya. Al-Haris sendiri terbunuh dalam perang tersebut. Tapi putrinya itu menjadi tawanan. Putri Al-Haris itu bernama Barrah, jadi tawanan perang. Nah, biasanya harta rampasan perang itu dibagi oleh Nabi, Pak, Bu, kepada para sahabat yang ikut peperangan. Mungkin ada yang dapat unta, ada yang dapat kuda gitu ya. Termasuk kalau harta rampasan perang itu berupa tawanan orang gitu. Nah, itu biasanya kalau laki-laki dijadikan budak, kalau perempuan dijadikan budak atau diperistri. Jadi istri. Nah, Barrah kemudian salah satu yang dibagi lah, diserahkan kepada sahabat Nabi yang miskin. Ternyata sahabat Nabi ini nolak gitu.
dia pengennya harta, tidak mau orang, nggak tahu kalau bapak yang dapatnya mau nggak, ya, tidak mau orang. Ngadulah Barrah ini, ya Rasulullah, saya putri Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik. Lelaki yang menawan saya, kata Barrah, lebih menginginkan harta daripada menjadikan saya istri atau budaknya. Kalau gitu bantu saya lah untuk bisa saya merdeka gitu. Entah itu dimerdekakan atau jadi tebusan. Nanti orang Bani Mustalik datang ditebus gitu. Rasulullah kemudian berpikir secara mendalam, kalau Barrah dibebaskan, ada budak ada tebusan, lalu dia kembali ke Bani Mustalik, pasti dia akan menyusun kekuatan untuk balas dendam. Bagaimanapun bapaknya terbunuh kan. Dan Nabi melihat wanita ini cerdas, memiliki kemampuan strategi perang yang sama bagusnya dengan bapaknya. Akhirnya Nabi kemudian mengambil keputusan ketika Barrah itu kebingungan. Nabi bertanya, apa kamu mau jalan keluar yang lebih baik dari itu semua, daripada ditebus atau dimerdekakan? Apa itu Rasulullah? Kata Nabi, aku yang bayar uang tebusanmu, lalu aku akan menikahimu. Dan Barrah setuju dan dia masuk Islam, ya. Jadi setelah menjadi istri Nabi namanya jadi Juwairiyah. Jadi cek istri Nabi ada namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Nah itulah Barrah tadi. Ya, strategi Nabi ya. Ditikahi. Kalau sudah ditikahi begitu apa? Bani Mustalik beralih koalisinya menjadi kaum muslimin gitu. Ya. Kan strategi Nabi kalau dakwah pegang kepalanya, pemimpin kepala sukunya, maka pengikutnya nanti akan ikut masuk Islam. Nah, sekarang pemimpinnya bagaimanapun ya Barrah itu sebenarnya Bani Mustalik, karena dia adalah satu-satunya putri Al-Haris, ya, yang mewarisi kepemimpinan Bani Mustalik. Nah, melihat pemimpinnya sudah menikah dengan Rasulullah, kaum muslimin begitu, ya Bani Mustalik akhirnya jadi sekutu kaum muslimin. Jadi nikahlah dengan Juwairiyah binti Al-Haris. Rasulullah SAW. Maka banyaklah Bani Mustalik yang saat itu masuk Islam, Pak. Setelah pemimpin kita saja masuk Islam, bahkan menjadi istri Rasulullah, kenapa kita tidak ikut masuk Islam? Masuk Islam, ya. Nah, setelah memetik kemenangan yang gemilang itu dalam perang Bani Mustalik, pasukan kaum muslimin itu kembali ke Madinah kan, ya. Kembali ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay tadi, orang munafik yang tetap menyembunyikan kemunafikannya, ketidaksukaannya kepada kaum muslimin, sebenarnya dia mulai menghasut lah gitu kan, menghasut kaum muslimin, ya. Di tempat di mana kaum muslimin itu beristirahat, namanya Telaga Al-Muraisy, terjadi pertengkaran di situ antara pelayan Umar bin Khattab yang bernama Jahjah bin Said Al-Ghifari dengan Sinan bin Al-Jasni. Jadi keduanya saling bertengkar sampai Sinan berteriak memanggil kaumnya, wahai kaum Ansar. Jahjah pun membalas dengan teriakan, wahai kaum Muhajirin. Jadi seperti akan berperang saudara nih Muhajirin dan Ansar. Ya, nah datanglah Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang munafik, ya pasukan bawaannya gitu, yang memang juga munafik, berkata kepada orang-orang munafik, mereka Muhajirin adalah orang yang mereka tuh pendatang, tapi jadi menyaingi kita tuan rumah pribumi ya gitu. Jadi isu pendatang dan pribumi diangkat gitu Pak oleh Abdullah bin Ubay. Supaya apa? Menyulut peperangan atau perang saudara di antara mereka. Lihat mereka sudah jadi lebih mapan dari pribumi kan begitu Pak. Yang paling efektif kan mengangkat isu itu biasanya, pendatang dengan pribumi, ya. Zaid bin Arqam mendengar hasutan Abdullah bin Ubay, bahaya ini orang, ya.
Lalu cepat-cepatlah melaporkan kepada Rasulullah. Mendengar itu Umar bin Khattab yang berada di samping Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, perintahkan saja Abdullah bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana wahai Umar jika kelak orang-orang bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya? Jadi Umar bin Khattab begitu mengatakan kepada Rasulullah, maaf, ya Rasulullah, perintahkan saja Abdullah bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah nggak mau, kata Rasulullah, gimana nanti orang-orang mengatakan kok Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Ya, Nabi sudah mulai memang meragukan keimanannya Abdullah bin Ubay, tapi Nabi juga tidak mau tergesa-gesa mengambil putusan. Ya, akhirnya tidak jadilah diterima usulan Umar untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Karena kalau Umar sudah melihat ini Abdullah bin Ubay ini sudah menghasut, ya, karena kalau dia seorang mukmin sejati nggak mungkin dia ikut mengeruhkan suasana antara Ansor dan Muhajirin. Justru pasti mau mendamaikan, tapi malah menghasut. Wah, Muhajirin ini pendatang, ya udah mengambil hak-hak kita gitu. Pribumi sebagai pribumi, ya. Maka hari itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk beristirahat karena belum cukup istirahat pada hari sepanas itu, dan kaum muslimin segera mengikuti perintah Rasulullah, tidak jadi membunuh Abdullah bin Ubay dan istirahat. Baru kemudian keesokan harinya Nabi berjalan. Ketika Rasulullah dan pasukannya berhenti untuk beristirahat, semua orang jatuh tertidur karena begitu lelah. Di sini yang Nabi bangun kesiangan, gitu, Pak. Karena Bilalnya kesiangan, yang ditugaskan juga. Ya. Nah, Rasulullah sengaja mengajak pasukannya berjalan terus sehari semalam agar kelelahan, sengaja. Ini akan membuat semua orang melupakan tadi hasutan Abdullah bin Ubay, cara Nabi. Oh, dibuat capek lah supaya lupa dengan hasutan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa nanti di Madinah orang-orang Ansor itu akan mengusir kaum Muhajirin. Nah, itu hasutannya Abdullah bin Ubay. Ini tadinya pendatang, lama-lama jadi mengusir pribumi gitu. Ya. Maka Nabi sengaja membuat capek kaum muslimin. Saat itu turunlah surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 8, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, orang-orang munafik itu, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Itu kan mengutip ucapan Abdullah bin Ubay. Nanti kita orang Ansor atau orang Madinah asli bakal diusir oleh orang Muhajirin. Mereka yang jadi menguasai kota Madinah, padahal mereka pendatang. Nah, saat perang kembali itulah Bapak Ibu, dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah melawan Bani Mustalik, inilah terjadi suatu peristiwa tadi yang mengganggu rumah tangga Rasulullah SAW. Kejadian ini mengenai istri Rasulullah, yaitu Aisyah, yang dibawa oleh Nabi hasil undian itu. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah, ya, setelah selesai peperangan, Rasulullah kan langsung bergegas pulang, memerintahkan orang-orang agar segera berangkat pada malam hari itu juga. Pada malam hari itu juga langsung berangkat pulang ke Madinah. Pada saat semua orang sedang beres-beres, berkemas, hendak berangkat, Aisyah itu keluar, tidak izin, mau buang hajat. Keluarlah, carilah tempat yang tertutup kan, ya, karena saat itu belum ada WC apa yang tertutup. Biasanya di antara pohon-pohon kurma, gitu. Aisyah ke sana. Setelah selesai, Aisyah kembali. Begitu mau kembali, di tengah perjalanan dia pegang, aduh, kalung saya jatuh. Kalung saya nggak ada, hilang. Maka Aisyah balik lagi ke tempat tadi.
pasukan muslim mengira, termasuk Rasul mengira Aisyah sudah ada di atas untanya. Karena kan pakai penutup. Rasulullah tidak ngecek, ya, dengan husnuzan sudah ada. Tadi karena lihat masih ada Aisyah itu. Para sahabat juga apalagi tidak berani melihat, sudah. Jalanlah unta Aisyah ini. Aisyah masih sibuk mencari kalungnya yang terjatuh. Kembali ke tempat tadi kaum muslimin berkumpul sudah nggak ada. Tapi Aisyah juga tidak merasa usai ditinggalin, enggak, karena tadi mungkin beliau tidak izin, ya, karena namanya juga sudah pengen buang air mungkin, Pak. Kemudian Aisyah cuma berpikir, nanti juga kalau Rasulullah berhenti misalnya di satu tempat peristirahatan, melihat aku tidak ada, pasti balik lagi ke sini, gitulah. Jadi Aisyah nggak kemana-mana, ya, udah aja di situ. Sebab kalau nyusul takutnya nggak ketemu, ya, atau salah jalur, salah arah, ya sudah. Saya berhenti, tertidur bahkan di situ. Aisyah rebahan. Dari jauh datang sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal yang Nabi tugaskan biasanya sebagai pasukan sapu bersih gitu. Kalau ada yang ketinggalan barang, orang yang tertinggal, nah Sofwan inilah yang dari kejauhan Sofwan melihat seperti ada sosok tubuh yang tiduran gitu di atas pasir. Oleh Sofwan dihampiri, begitu dihampiri, ya, kan Aisyah sedang tidur, tapi Sofwan melihat langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Nabi. Misalnya kalimat innalillahi itu bukan Aisyah sudah meninggal, kalimat kaget innalillahi istri Rasul. Lalu Aisyah terbangun mendengar ucapan Sofwan itu. Kata Aisyah, demi Allah saya tidak mengucapkan satu kalimat pun dan aku tidak mendengar ucapan yang dikeluarkan oleh Sofwan kecuali innalillahi. Aisyah sendiri nggak ngomong apa-apa, ya. Akhirnya Sofwan memerintahkan untanya direndahkan gitu dan Aisyah naik, Pak. Tapi Sofwan nggak ikut boncengan gitu. Ya Sofwan yang nuntun untanya, Aisyah naik. Sedangkan unta Sofwan tidak ada penutupnya. Berarti kan nanti kelihatan, Pak. Ya. Disinilah mulai tersebar fitnah tentang Aisyah. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin berhenti di sebuah tempat peristirahatan, kan Aisyah nyusul sampai ke situ. Yang pertama melihat Abdullah bin Ubay. Cocoklah jadi bahan fitnahan, gosip, ya. Abdullah bin Ubay melihat mengapa istri Rasulullah SAW berjalan bersama orang yang bukan mahramnya, ya. Lalu timbul pikiran jahat Abdullah bin Ubay, jangan-jangan mereka saling menyukai. Nah di situ sebarlah, bukan saja disebar oleh Abdullah bin Ubay, beberapa sahabat pun melihat memang Aisyah radhiyallahu anha menaiki unta Sofwan yang di bawahnya. Memang mereka tidak bareng duduk di atas unta, tapi kan naik unta Sofwan. Ada apa? Bukankah Aisyah sudah punya unta tersendiri gitu? Jangan-jangan mereka janjian nih gitu, ya, dan saling menyukai. Beberapa orang termakanlah dengan hasutan itu sehingga berita bohong ini tersebar dengan cepat di kota Madinah. Tapi Aisyah sendiri nggak mengetahui berita itu sebab sepulangnya dari perang Bani Mustalik kesehatannya terganggu karena kelelahan, kalau ini. Hampir 1 bulan Aisyah sakit, ya. Kesehatanku terganggu, kata Aisyah. Saat itu rupanya orang-orang sudah banyak desas-desus tentang berita bohong itu sudah menyebar di kota Madinah, Pak. Apa yang Aisyah mulai agak janggal tuh, selama sakit Aisyah kehilangan kelembutan Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, Rasul pun termakan hasutan itu. Secara tidak langsung Nabi itu termakan. Kenapa? Karena Nabi tidak hal lembut dan tidak perhatian lagi kepada Aisyah. Beliau hanya masuk ke kamar Aisyah, bagaimana keadaanmu Aisyah? Ya, mungkin kalau dijawab, ya alhamdulillah membaik. Sudah begitu saja. Enggak ada belayan Rasul, tidak ada senyum Rasul, tidak ada perhatian Rasul seperti yang biasa Aisyah dapatkan. Tapi waktu itu Aisyah husnuzon, mungkin Nabi kelelahan, maklum. Perangnya itu maraton, Pak.
pasti capek lah. Dengan usia Nabi yang juga sudah ya hampir 60 kan begitu. Sudah tidak muda lagi. Mungkin capek Rasulullah. Maka setelah agak sehat, Aisyah mulai keluar bersama Ummi Mastah namanya untuk buang hajat. Nah, tiba-tiba ketika sedang jalan, Ummu Mastah itu kepleset gitu, Bu. Terus latahnya itu wailul lil Mastah, celaka si Mastah anaknya itu. Ya, celaka Mastah. Didengar oleh Aisyah, kenapa engkau mencaci Mastah? Ya, latahnya itu kenapa itu gitu kan? Alangkah buruknya ucapanmu kepada seseorang yang mengikuti perang Badar. Mastah ini abad yang mengikuti perang Badar. Lalu Ummu Mastah bertanya, wahai Aisyah, apa engkau enggak mendengar apa-apa tentangmu gitu? Enggak ada apa-apa, karena memang Aisyah selama ini di dalam kamarnya, dalam rumahnya enggak keluar. Diceritakan oleh Ummu Mastah tentang berita ini. Saat itu Aisyah menangis luar biasa, bersedih, ya, dan enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Oh, ini pantesan Nabi enggak pernah senyum lagi ke saya. Pantas Nabi sikapnya dingin, enggak ada perhatian, enggak ada kelembutan Rasulullah. Baru Aisyah, gitu kan, teringat dengan peristiwa dia naik untanya Sofwan. Sampai sedemikian jahat fitnahnya kepada beliau. Rasulullah pun sampai meminta pendapat para sahabat tentang Aisyah. Itu menunjukkan Rasulullah termakan isu juga. Satu, Rasulullah termakan isu, wahyu nggak turun. Kan jadi sebuah kejanggalan. Jangan benar gitu Aisyah kan gitu, Pak. Rasulullah meminta pendapat Usamah bin Zaid, semua dimintai pendapat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, para istrimu, wabil khusus Aisyah, itu tidak kami dapati kecuali kebaikan. Istri Nabi semua kemudian sepakat bersaksi, istri Nabi wabil khusus Aisyah yang ditanya oleh Rasulullah itu orang baik, ya. Lalu kemudian Aisyah sambil memanggil Barirah. Barirah ini pelayan perempuannya Bunda Aisyah. Hai Barirah, kamu melihat nggak ada yang mencurigakan dari Aisyah? Barirah berkata, aku tidak mengetahui tentang Aisyah ya Rasulullah, kecuali bahwa Aisyah adalah wanita yang sangat baik, sangat mulia. Ya, maka Rasulullah kemudian berdiri di atas mimbar dan bersabda, wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Maksudnya dari si Abdullah bin Ubay yang sudah menyebarkan berita bohong. Siapa yang mau membela aku dari laki-laki tersebut? Yang kedua, demi Allah aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Ternyata semua bersaksi keluargaku itu, Aisyah juga termasuk tentu, itu baik semua, wanita yang sangat mulia. Dan orang yang difitnah atau diisukan ada perselingkuhan dengan Aisyah juga orang baik. Rasulullah juga bersaksi, Sofwan itu aku tidak mengenal dia kecuali dia orang yang sangat baik. Kan bingung nih gimana? Kesaksian para sahabat, Aisyah itu orang baik, wanita baik. Sofwan yang diisukan juga laki-laki baik, sahabat baik. Ya. Dan berita bohong itu sungguh telah menyakiti Rasulullah dan keluarganya. Lalu kemudian Rasulullah datang mengunjungi Aisyah yang saat itu sedang dirawat di rumah Abu Bakar orang tuanya. Ditemuilah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang, kata Aisyah, ke rumahku. Saat itu ayah ibuku sedang berada di rumah. Abu Bakar dan Murban ada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangisanku telah menghancur luluhkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu, Rasulullah tidak pernah berada di sisiku. Rasul sampai nggak mau duduk dampingan dengan Aisyah. Ya, berarti sangat hancur hati Nabi saat itu. Ya. Maka setelah itu Nabi duduk berhadapan dengan Abu Bakar, kemudian istrinya dan Aisyah. Lalu Nabi bersabda, ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai dirimu, tentangmu, semua bersaksi engkau orang baik. Jika engkau tidak bersalah, pasti Allah akan membebaskanmu dari segala tuduhan. Maksud Nabi,
kok kalau kamu nggak bersalah, tapi kok wahyu nggak turun-turun gitu, gitu kan? Lalu ada kata-kata Nabi, jika engkau memang melakukan perbuatan itu, bertaubatlah kepada Allah. Kalimat ini seolah mengkonfirmasi, seolah gitu ya, Aisyah melakukan. Kan ada kalimat itu, kalau engkau memang melakukannya, bertaubat saja. Berarti kan seolah menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan gitu. Apalagi dengan kalimat, kalau engkau memang tidak bersalah, pasti Allah menurunkan wahyu untuk membebaskanmu dari segala tuduhan. Ini nggak ada, Pak. Jadi Nabi juga galau luar biasa. Ini gimana? Wahyu nggak turun untuk membebaskan. Semua bersaksi para sahabat itu, para bersaksi Aisyah itu wanita baik, sangat mulia, nggak ada cacatnya lah kalau bahasa kita. Ya. Tapi wahyu nggak turun-turun. Makanya Nabi mengatakan, kalau engkau melakukan, bertaubat saja pada. Saat itu Aisyah benar-benar hancur hati, menangis. Lalu Aisyah mengatakan kepada bapaknya, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bahasa kita belain dong, saya ini dia anakmu ini belain ke hadapan Rasulullah. Abu Bakar, ayah bingung mau berkata apa, wahai putriku, nggak tahu. Abu Bakar bingung, kesini Nabi, kesini menantunya itu bingung mau mengatakan apa. Wah, Aisyah, ayahnya juga nggak bisa bela. Terus ke ibunya Umurman, tolong ibu bela aku di hadapan Rasulullah. Kata ibunya, ibu juga nggak tahu harus berkata apa, bingung juga. Ya. Akhirnya Aisyah kemudian karena bapaknya ibunya tidak bisa membela juga, kata Aisyah, demi Allah aku hanya akan mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu tahu kan kisah Nabi Yusuf? Dia nggak bersalah, dijebak. Raja akhirnya juga tetap memutuskan Yusuf salah. Padahal Yusuf itu dijebak oleh istri raja. Nabi Yusuf fastabaqal bab, mencoba untuk melarikan diri mencari pintu. Tapi begitu dapat pintu pas buka ternyata kepergok sama raja. Akhirnya kata raja, kalau Yusuf sobek bajunya itu di depan, maka dia yang bersalah. Tapi kalau sobeknya di belakang, maka Zulaikha yang bersalah. Tapi sobeknya kan di belakang. Apa kata Zulaikha? Itu sih tipu dayanya Yusuf. Kan terdesak tuh, Pak. Dan sang raja juga merasa, aduh, malu juga kalau menyatakan Yusuf tidak bersalah, berarti istrinya bersalah. Gengsi juga, Pak, Bu. Kedengeran dari di orang luar, istri raja godain pembantu pelayan. Ya. Dan itu yang tersebar di luar. Wah, istri raja. Nabi Yusuf kan akhirnya, ya sudahlah, rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yan'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada harus memperturutkan ajakan ya Zulaikha. Ya. Ya, Nabi Yusuf pasrah sudah, Allah yang akan menyelesaikan semuanya, pertolongan Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Dibela bagaimanapun ya raja sudah kamu salah. Istrinya juga, itu si tipu daya Yusuf nyobekin baju dari belakang. Nabi Yusuf gimana? Itulah kondisi Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka di luar sana istri raja ini digunjingkan bahwasanya istri raja ini godain pembantu pelayan. Kata Zulaikha, mereka belum lihat si pelayannya kayak gimana. Maka diundanglah itu kan. Ibu-ibu sosialitanya itu. Ya. Dikasih masing-masing buah dan pisau untuk dikupas. Yusuf lewat. Begitu lewat kan salah dalam Al-Quran itu. Mereka salah mengupas. Dengan mengucapkan kulna hasyalillah. Hasyalillah itu maksudnya Masya Allah. Masya Allah, mahadha basyara, ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini si malaikat. Nah, kata Zulaikha, baru tahu kan? Kalian baru selewat lihat Yusuf udah salah ngupas. Aku tiap hari lihat Yusuf. Ya, gimana tidak goyah gitu ya? Gimana tidak timbul syahwat? Aisyah pun sama dia. Udahlah, pasrah. Air mata Abu Bakar pun berlinang ketika putrinya difitnah. Lihat. Bahkan kata Abu Bakar, demi Allah, saat dulu di masa jahiliyah aku belum pernah mendapatkan ujian seberat ini.
Tapi kenapa ketika kemudian cahaya Islam itu sudah menerangi Mekah Madinah dalam hal ini, kenapa kok ujiannya berat? Itu maksudnya gitu Pak. Terkadang ketika kita jauh dari Allah, hidup serasa lancar-lancar saja Pak. Tapi begitu Bapak Ibu mulai mendekat kepada Allah, ujian bertubi-tubi, kan gitu Pak. Polanya kan seperti itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika jauh dari Allah mungkin nggak pernah sholat, ujian hidup tuh lancar, ya, uang tuh banyak, rezeki itu seolah mengalir deras. Tapi begitu mulai ada kedekatan kita dengan Allah, ujian ini ujian itu. Makanya kalau mau rezeki lancar jauh dari Allah lah. Kan di situ jadi kesimpulannya begitu maksudnya. Abu Bakar dulu waktu kami masih jahiliyah, mungkin belum Islam, kayaknya nggak ada sampai ujian kayak ini nggak ada. Tapi begitu saya sudah Islam dan cahaya Islamnya sudah kemana-mana, kenapa ujian berat? Kenapa sampai menimpa putrinya? Yang Abu Bakar dan istrinya itu tahu putrinya itu kan bersih insya Allah, ya, dididik dengan cara yang sangat mulia, dari orang tua yang mulia. Bersih, cuman bingung sih masalahnya ini berhadapan dengan Rasulullah, bingung keluh lidahnya Pak Bu. Ya. Akhirnya Aisyah kemudian terbaring lemah, ya, karena udah berhari-hari nangis. Lalu harapan terakhir ayah ibunya juga nggak bisa nolong, ya sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendadak Rasulullah pun terkulai lemah jatuh. Ternyata Jibril turun membawa wahyu. Ini yang ditunggu oleh Nabi. Ya. Dari ayat dari surat An-Nur dari ayat 11 sampai 21. Ya. Dibacakan gitu. Ya 11 sampai 21. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ayatnya. Ya. Lalu setelah menerima wahyu Rasulullah itu, Rasul memandang Aisyah dengan tersenyum dan kata Aisyah, itulah kali pertama aku melihat Rasulullah senyum lagi. Ya, apa kata Rasulullah? Absyiri Aisyah, bergembiralah ya Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dari segala tuduhan. Ya, dari segala tuduhan. Aisyah, kata Abu Bakar, Aisyah berterima kasihlah kepada Rasulullah. Aku nggak akan berterima kasih kepada Rasulullah, aku hanya akan berterima kasih kepada Allah. Ya ada sedikit nabinya, suaminya nggak bela, bapak ibunya nggak bela. Siapa yang kemudian yang satu-satunya sandaran kecuali Allah kan? Maka kata Aisyah, aku nggak akan berterima kasih sama ayah, sama ibu, sama Rasulullah. Aku hanya berterima kasih kepada Allah. Rasul juga nggak marah gitu. Karena ini pun yang ditunggu Rasul. Wahyu nggak turun-turun 1 bulan lebih nggak turun. Itu kan membuat Rasulullah mengira emang benar nih Aisyah. Ya, tapi begitu turun, Rasulullah yakin istrinya adalah wanita yang bersih. Maka setelah peristiwa itu, Aisyah itu dapat 3 gelar. At-Tahirah pertama, wanita yang suci. Yang kedua Al-Mubarra'ah, wanita yang dibebaskan dari segala tuduhan. Yang ketiga Al-Muwaffaqah, wanita yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT. Istimewanya Aisyah. Nah, Bapak Ibu, hikmah ilahiyahnya, lihat. Nabi puluhan kali memimpin peperangan selama 10 tahun di Madinah. Tapi kenapa Nabi tidak wafat di medan pertempuran? Nabi wafatnya di pangkuan Aisyah. Kan logikanya gini, kalau sering perang, terbuka untuk terbunuhnya itu dalam peperangan, Pak. Matinya itu ya dalam perang, karena sering perang gitu. Ya, kan pasti ada peluang itu lebih besar gitu, Pak. Daripada Nabi diam di rumah kan. Makanya jadi kemudian digali oleh para ulama, hikmah ilahiyahnya apa ya? Kenapa Nabi nggak wafat di pertempuran, di peperangan? Padahal puluhan kali beliau memimpin peperangan. Kenapa meninggalnya di pangkuan Aisyah? Itulah doa Aisyah juga. Karena hikmah ilahiyahnya kata para ulama, setiap pasangan suami istri sebelum berpulang kepada Allah harus saling meridokan, harus saling meridoi. Nabi dengan Aisyah mengalami prahara rumah tangga yang belum pernah Nabi alami sebelumnya. Bahkan Aisyah sekalipun, Aisyah muda banget, belasan tahun, Pak. Ya,
Nabi wafat itu kan Aisyah itu 18-19 tahun usianya, masih sangat muda. Harus saling ridho meridhoi. Siapapun di antara bapak ibu yang lebih dulu dipanggil oleh Allah harus saling ridho meridhoi. Kalau ibu duluan meninggal dunia, bapak harus ridho ke ibu. Ibu pun harus ridho. Kalau ibu duluan, ya. Tapi kalau bapak belakangan, ya harus ridho juga. Ya, sama juga dong doain ibu duluan. Harusnya saling ridho meridhoi, Pak. Doa Aisyah 3 kan. Ya Allah, wafatkan Nabi di kamarku. Terbukti yang jadi makam Nabi Kubah Hijau itu tuh kamar Aisyah. Itu kamar Aisyah. Nabi tidak wafat di kamar istrinya yang lain. Yang kedua, ya Allah, wafatkan Nabi di pangkuanku. Saat itu ada Fatimah juga putrinya, tapi Nabi wafat di pangkuan Aisyah. Ya, itu so sweetnya tuh Nabi. Sweet ya dengan Aisyah di pangkuan, bukan di medan pertempuran. Padahal Nabi perang puluhan kali bersama kaum muslimin, memimpin langsung. Nyaris memang di perang Uhud Nabi itu nyaris, karena sudah berdarah-darah. Helm besinya penyok, gigi geraham beliau banyak yang tanggal, nyaris ya. Tapi tidak, wafatnya di pangkuan Aisyah, ya, istrinya yang pernah berdua ini mengalami ujian luar biasa, tapi di akhir saling ridho meridhoi. Yang ketiga, ya Allah, izinkan air liur Nabi bersatu dengan air liurku. Jadi saat Nabi wafat, mengembuskan nafasnya, ada air liur beliau sedikit, itu dihisap oleh Aisyah. Kayaknya doa yang ketiga Bapak Ibu nggak akan ucapkan itu ya. Cukup yang pertama dan yang kedua lah Ustaz, ya. Wafat di kamar, di pangkuanku nggak apa-apa lah itu ya. Tapi kalau harus bercampur air liur nanti, kalau air liur Nabi beda kan Pak Bu, ya. Itu hikmah ilahiyahnya ya, Pak. Kenapa Nabi tidak wafat di medan pertempuran, di pangkuan Aisyah? Flashback kejadian ini, peristiwa ini digambarkan dalam narasi tulisan saja. Kalau baca sirah nabawiyahnya nangis kita Pak. Ya, kalau baca dari rujukan asalnya, ini saya narasikan saja, nangis kita. Bagaimana sosok mulia seperti Nabi itu harus difitnah luar biasa seperti itu. Sosok mulia seperti Aisyah harus difitnah seperti itu. Ya, baca ayatnya juga dari ayat 11 sampai 21, berlinang air mata. Kebayang gembiranya Aisyah saat itu, sampai mengucapkan, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasul, aku hanya akan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ya, nah itu hikmah ilahiyah dari perang Bani Mustalik. Lalu kemudian terjadilah prahara atau fitnah, dan tentu betapa keji dan kejamnya sosok Abdullah bin Ubay. Maka dalam ayat itu Allah tidak akan mengampuni orang yang memfitnah Aisyah, ya, tidak akan mengampuni dan melaknat dunia akhirat. Abdullah bin Ubay, sosok munafik yang menyebarluaskan berita bohong tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sementara sampai di sini dulu kajian sirah nabawiyah kita. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain, ya, setelah peristiwa disebut ini hadithul ifki, ya, berita bohong. Kalau kita sebut sekarang hoax kali gitu ya. Hoax itu hadithul ifki lah gitu ya, berita bohong. Maka hati-hati menyebarkan. Kalau ada masuk, jangan mudah langsung kita share aja. Kadang-kadang cuma lihat judulnya doang sih. Judulnya udah sesuai dengan hawa nafsu kita, Pak. Ya, udah langsung share. Ya. Terus ditanya, "Udah lihat belum?" "Enggak, saya lihat judulnya aja." Atau, "Enggak lah, saya yakin orang yang ngirim ustadz kok." Nah, ustadz lagi yang akhirnya jadi dosa jariah dan berjamaah gitu, Pak. Maka hati-hati dalam menyebarkan berita-berita bohong, ya, atau hoax tadi, ya, karena khawatir ada kehormatan saudara kita yang terganggu, yang kemudian terlukai dan lain sebagainya, sehingga itu menyebabkan terhijabnya doa kita dan juga murka Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, nggak usah lah ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.